nomor 1. Dan tapi gue buka dulu deh ininya biar dua-duanya. Keluaran ya. Keluaran 5:1. Di sini diceritain kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagimu di padang gurun. Waduh, perayaan apa ini di padang gurun ya? Perayaan apa ini di padang gurun? Kita langsung cek originalnya. Ya enggak? Coba naikkan dulu Abang Putu penginjil Mikael. Coba. Nih, naik dah. Ya, coba Jibril. Kamu mau nggak naikkan tuh temanku penginjil Mikael? Boleh. Mana request? Maksudnya kan kamu merasa kamu punya ilmu ya. Aku percaya kau punya ilmu. Nah, tuh naik. Lanjut. Mengadakan perayaan bagimu di padang gurun. Ini perayaan apa ini? Perayaan bagimu di padang gurun. Kita lihat nih dalam bahasa original teksnya. Let my people go, they may celebrate a festival. Kita tinggal cari nih, celebrate a festival for me in the wilderness. Ini original teksnya, celebrate a festival. Itu apa ya? Kalau nggak salah, cagag. Nah nih, cagag. To hold feast, hold a festival, make a pilgrimage. Iya. Paham gak nih? Kamu tahu nggak Musa dulu itu mengikuti Firaun pagan? Tahu? Enggak. Hah? Kamu tahu nggak Musa itu dulu diangkat oleh Raja Firaun sebagai To make a pilgrimage, Arabiknya Hajj. Arabiknya Hajj. Betake oneself to or towards an object, a reference to make a pilgrimage to Mekah. apa itu? Ini apa Sumbernya ini? Ini Sefaria. Coba Zakaria berapa? Untuk Exodus 5 nomor 1. Coba ya, Exodus 5. Shalom, selamat sore abang-abang. Jadi 5 ayat 1 nggak ada kata muka. Inilah daftar Keluaran 5 nomor 1. Oh, iya. Sore. Kan perayaan apa? Gue cari mengadakan perayaan itu celebrate a festival nih dalam bahasa originalnya apa? Ini cagag. Nah, cagag itu artinya to hold a feast, hold a festival, melakukan festival, ziarah. Nah, begitu definisi katanya. Itu Arabik dari cagak ini artinya lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan lo bilang ke Kanaan dan segala macam. Gue cuma nambahin, oh itu ada haji di kitab lo, ada original teksnya hajj, cagag. Mana ada Bang Jibril ke Musa dan Ya Allah, udah ditunjukin ada, dari bang. tadi. Ada bang, tahu udah ditunjukin. Ada bang, itu bang. Gak apa-apa bang, salah dia. Udah ditunjukin. Bantah Bible deh bantah. Iya bang, terserah bang deh. Terserah bang.
orang abang baca Sefaria Bible. Abang Oh, mau di Bible. Oke, Di Bible kita dong. kita buka ya. Exodus. Kena lagi nih Bang Jib. Kita buka nih. Europe aja sekalian. Kita buka nih Exodus 51 ya. Thus Pharaoh unto and said and Aaron Moses went and afterward to me that Cagag. Habis itu nih kita baca nih sama nih, a feast, a festival, to hold a feast, make a pilgrimage, ya. Kita bawah lagi nih, ini masih nih di Bible Hub nih. Nih kita scroll ke bawah. Arab abangku. Di Bible Hub. Bantah Bibelmu Di Bible Hub. Bantah Bible-nya. Bantah, silakan bantah. Ya ada dikatakan di Alkitab itu disebut ke Mekah. Lah, ini terus berarti bohong ya ini ya. Bentar, Ya, sebenarnya enggak. itu artinya padang gurun ya. Kalau kamu bilang sebut Mekah itu tulisannya nggak begitu. Dalam bahasa Arab. Haj, Cagag. Kalau bahasa- Originalnya Cagag. Menurut Bang Jibril aja itu dia ngartikan sendiri itu. Lah, terus ini gue yang typing gitu di Bible Hub sama di Sefaria. Bentar ya. Apa Nih, Safaria itu Ustaz Safaria? Sefaria ke Yahudi. Ada original teksnya. Ini dari Bible Hub juga. Gue nih yang edit dua-dua ini nih. Apa gimana sih? Memang sakit ini teman-teman Kristen ini kalau kayak gini. La ilaha. Itu bukan hal sih bang, abang tambah-tambahin aja hal. Lah, ini Mana? baca. Mundur lagi, mundur. Bahasa aslinya mundur. Saya takut. Apa sih? Mundur lagi. Mundur Bang. ini. Iya mundur. Ini. Pakai bahasa apa tuh? Iya, baca coba. Wayehogu, Ada Cagag. hatnya nggak? Ada hatnya Cagag. nggak? Iya kan ini Wah, Arabiknya. bukan cagak. Iya abang. makanya ini ditulis Arabiknya. Cagak terserah bang. Astaga. Lah, ini orang Ya udah ambil aja dah. Gini, hapus aja ini, dah, hapus seneng. ayatnya. ya hapus Ambil saja dah, kalau seneng. memang tidak diterima hapus saja. Hapus, buang. Emang kelakuannya kan selalu kayak Iya, gitu. Besok ganti revisi cagak lagi aja. TB4. Iya ganti cagak aja itu ya. Salah itu emang itu. Dia yang nggak tahu apa-apa. Sebenarnya gini, bukan Ini nggak, tunggu dulu. Ini yang dipanggil si Jeff gurunya botol begitu. Maaf deh, gue nggak ngomong sama orang-orang kayak gitu. Mohon maaf Jeff. Cari yang lebih pinter Jeff. ya cari pendeta, minimal pendeta lah. Cuma bisanya iya Ji. Apaan sih? Nggak bermutu loh. Minimal kayak si Jeff nih buka. Dia lagi baca tuh. Gimana Jeff? Minimal teman-teman Kristen pakai tesis lah. Antitesis. Bukan, kalau nggak percaya sama gua, sama kamera gua, sama komputer gua, kalian buka sendiri. Berarti kurang belajar aja mereka ini ya, Bang Jib. Tukang tape makan serlode, Bang Pandi. Cakep. Tape deh. Ributkan lele gajah. Gimana? Arti Mekah itu padang gurun, betul? Hah? Arti Mekah itu di situ padang gurun, betul? Keluaran Bukan, enggak nih, gue ulang lagi nih. Bukan. Nih, gue ulang lagi nih. Jadi di sini dibilang, Jeff, kemudian ya nggak usah jauh-jauh dari sini deh. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan. Perayaannya ini Cagag atau Wayehogu. Habis itu bagi di padang gurun.
ini the will ini baru Bamid bar. Iya. Nah, coba. Ya udah, itu padang gurun itu berbicara. Itu Mekah itu artinya padang gurun. Apa Iya. sih, Jeff? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Terus kenapa? Lembah di padang gurun, betul. Iya. Terus kenapa? Habis itu ke Musa. Habis itu gue bilang, Musa waktu itu izin sama Bang Ibnu Firaun. gini aja, nenek moyang orang Israel itu siapa? Ibrahim. Cukup. Abraham. Ishak dan Ismail. Habis itu ada Madian juga. Ada Menurut Madian juga. Anda, saya mau tanya, yang dibawa naik ke Gunung Moria yang dipersembahkan oleh Abraham, Ismail atau Ishak? Ismail. Nah, berarti bertentangan dengan kitab Yahudi, orang Taurat. Oke, nenek gini. moyang orang Israel Oke. lagi Abraham, Ishak, Yakub. Kalau kamu bilang Oke. Abraham, Ismail. Aduh, dia kesurupan. Udah santai aja, santai. Kita lagi ngabuburit. Kenapa mesti kayak begitu sih kelakuannya? Baca- Santai aja, santai. Jeff, gue mau ngobrol sama lo deh, Jeff. Bentar, Jeff. 3 menit aja, Jeff. Iya. Lo minta sama Tuhan nih, Jeff. Lo minta sama Tuhan. Lo mandul seumur hidup. Lo minta sama Tuhan nih, Jeff. Tiba-tiba dikasih Tuhan 1 anak, Jeff. Abis itu disuruh korbanin. Kira-kira berat nggak hati lo, Jeff? Ya berat lah, namanya juga anak gua. Oke. Abis itu nggak nih, lupakan cerita barusan. Abis itu diulang nih. Lo mandul nih seumur hidup. Lo minta sama Tuhan dikasih anak 1. Setelah itu lo dapat anak kedua. Abis itu disuruh korbanin anak lo 1. Berat nggak, Jeff? Ya berat lah, sama-sama berat. Lebih berat mana? Sama-sama berat ya, namanya dikorbankan. Iya, tapi lebih berat mana? Kalau lo tapi kalau satu-satunya, Ya emang kamu coba kamu. Kalau kamu punya anak 2, kamu bakalan mau. Maksudnya, nggak berbicara berat, tetap ada. Maksudnya gimana itu? Maksudnya kamu ya berat, soal berat. Tapi kalau gue punya anak 1, lebih berat, coy. Itu namanya ujian dari Tuhan. Iya. Nah, ya udah. Enggak, kenapa tadi kenapa begitu gue ditanya siapa yang dikurbankan untuk dari Ibrahim itu, yang mana Ismail atau Ishak? Ya gue pasti berpikirnya waktu itu Tuhan pasti mau mencoba iman Ibrahim. Ya pasti anak satu-satunya lah. Anak satu-satunya menurut kamu siapa? Ya waktu itu Ismail dong. Ishak kan Ishak belum ada. Kalau Ishak udah ada, ya udah matiin aja, masih ada 1 lagi. oleh keturunan Nah, dari ini udah dogma, ini udah dogma. adalah Ishak. Maka Itu udah dogma. Abraham berkata, apakah ini Ismail yang akan menjadi keturunanku selanjutnya? Kata Tuhan, tidak, melainkan Ishak. Itu sudah jelas. Mana? Terus lo tau nggak dari 25 nabi yang diimani oleh orang Islam, cuma 11 yang Yahudi, sisanya nggak Yahudi. Siapa? Nabi Semua Adam, keturunan Nabi Nuh. itu berasal dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu dari kapan sih? Dari bangsa Israel. Aduh nih orang. Emang Ibrahim Israel? Dia nenek moyang orang Yahudi dari Orang Israel dia. Yakub. Ibrahim orang Israel. Iyalah, bapak. Dia kan bapak orang percaya. Orang Israel itu anaknya Yakub. Yehuda, gimana sih Kak? Ini yang kaliannya mesti tahu loh. Yehuda itu Israel, gimana sih lo? Iya, Yakub kan, Bani Yakub kan, Bani Israel itu Bani Yakub.
Abraham itu kan dari Israel. Terus juga. aja sekalian lo bilang Adam juga. Kenapa berhenti di Ibrahim? Adam juga Bani Israel gitu. Gimana sih? Kenapa berhenti di Ibrahim? Adam sekalian Israel. Bukan, baca dulu Kejadian 17 ayat 19. Aduh, dedokma lagi. Kita nggak Dok, bawa ayat kita dari harus tadi. berdasarkan fakta di Enggak, ya Alkitab. udah. Menurut kamu Ibrahim itu Israel, Bani Yakub. Ibrahim itu anaknya Yakub. Itu nenek moyang orang Yahudi, Bang. Berarti bukan Yahudi dong dia. Loh, dia nenek moyang Loh. orang Israel. Iya, dia nenek moyang orang Israel. Dia orang Israel bukan. Begini. Ini aku buka data. Aku buka data ya. Ya, silakan. Bang. Nih. Gedein lah. Abraham adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Ah, Wikipedia dibuka. Nah, Udah? Adam nenek moyang dari siapa? loh, dia bukan. Ya, Adam itu Nenek moyang bangsa Israel juga. Kenapa nggak dibilang sekalian nenek moyang Israel juga Adam? Jangan inilah, kalian cobalah, jangan ngelawan, Bang. Bukan, saya yakin nih, Ya, Bang nggak Jeff ada sama Yosua ini nggak ada loh otaknya. pembicaraan. Gimana sih? Bukan, saya yakin nih, kalian ini ada loh otaknya. Masa kalian nggak berpikir sih? Kenapa Nuh juga nggak Israel? Ibrahim itu anaknya Nuh. Kenapa Noah juga nggak Bani Israel? Noah juga. Noah turun ke Malusat, ke Larmik, ke Nuh. Nuh punya anak Sam sama Yafid. Sam turun ke Afsfad, Salih, Abir, Falih, Ra'u, Saru, Nahun, Azam, baru Ibrahim. Dari Ibrahim ke Ismail, Ishak, baru Yakub. Mestinya Yakub onwards dong, baru Bani Israel. Kok kalian kamu tahu nggak apa tuh apa? Abraham itu apa namanya dari Mesopotamia ke tanah Kanaan itu ngapain? Siapa? Ntar aku buka lagi ya. Ntar. Kamu tahu nggak Ibrahim itu lahirnya di mana? Dia tuh orang Irak, tau nggak? Jadi Bang Jip maunya mereka ini ada dulu Yahudi, baru ada Nabi Ibrahim, begitu maunya. Enggak, yang kocak ya, mereka menuhan-nuhankan Yahudinya ngeludahin mereka itu yang orang Yahudinya bilang Tuhan mereka itu anak haram, orang Islam bilang Tuhan mereka nabi, tapi mereka membelain yang menghina Tuhan mereka. Nggak paham. Tapi kan udah jelas tadi kalau Abraham itu nenek moyang bangsa Israel ya. Berarti artinya apa? Artinya apa coba? Ya artinya dia nenek moyangnya bangsa Israel. Ya udah. Iya udah, di Israel bukan. Iya dia menuju tanah Kanaan. Israel bukan. Tanah Kanaan Israel nggak? Oh jadi semua yang ada di tanah Kanaan di Israel? Iya tanah Kanaan itu Israel gimana sih lu? Israel itu anak keturunan Yakub. Enggak, kamu tahu nggak tanah Kanaan itu apa? Tahu. Itu apa? Tanah perjanjian. Iya apa namanya apa? Israel bukan? Terus? Ya udah. Ya Abraham itu berasal dari Israel. Enggak, di tanah Israel juga kamu di tanah Israel itu juga ada yang namanya daerah Asher, daerah Napatali, ada yang namanya Iskar, ada Gad, ada Rauben, ada Juda, ada Simeon, ada Efraim, ada Dan. Nggak usah bukan soal tanah keturunan ini, nasab itu bukan soal tanah, Jeff. Nasab itu soal darah bapak. Israel itu atau Bani Yakub itu keturunan Yakub. Iya, Yakub itu bapaknya kan dari keturunan Bapaknya Ishak. Ishak punya bapak Ibrahim. Terus? Ya udah, berarti Yakub ke bawah, ke Levi, ke Benyamin, ke Yusuf, ke Hud. Wah, gue kena warning. Kenapa nih gue kena warning? Gue turun dulu deh. Aduh, kenapa kena warning? Ini gak ada ilmunya.
Siapa yang gak ada ilmunya? Jeff. Jadi kalian ini maunya kalian yang duluan ada itu Yahudi baru Abraham begitu. Apa sih kalian ini? Nah, kalau dibilang coba Jibril, kalau dibilang Abraham itu bapak atau nenek moyang Israel, lalu kalian itu gimana? Saya. Arab. Berarti Arab kan? Arab tuh gimana itu? Kami Gimana? kami mengikuti Sarasean, atau dari Ibrahim itu anaknya ke Ismail, ke Haidir, ke Aram, ke Adwa, ke Wazi, ke Sami, ke Zarih, ke Nanith, ke Muksar, ke Ilham, ke Afnat. Ini terus sampai ke Abdul Munaf, Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, ke Nabi Muhammad SAW. Iya, coba kamu Ismail itu ibunya siapa? Ismail itu ibunya Hagar. Agar itu siapanya Abraham, Istri keduanya Ibrahim. istri kedua. Tapi kamu tahu menurut Kristen itu Hagar itu adalah pembantunya Sarah. Tahu nggak? Menurut Kristen. Tahu. Nah, istri sahnya itu Sarah kan? Tunggu, jadi menurut kamu dia sama Hagar nggak sah? Menurut Kristen Hagar itu pembantunya Sarah. Iya, pembantu. Tapi untuk dipakai, Jeff, menurut kamu Abraham, bapak segala bangsa untuk Israel, ini zina sama pembantunya? Iya, betul. Makanya dihukum. Abraham dihukum karena itu. Astagfirullahaladzim. I'm sorry to say. Itu Bible berkata. Ya kan Abraham dihukum Tuhan karena melakukan itu. Enggak, ini ya, gue baru gue lega banget nih seharian atau dari kemarin gue berpikir Jeff sama Bu Darni ini ya at least ada gitu gimana ya, enak diajak ngobrol ini itu. Ini baru ngomong setengah jam Jeff udah bilang Nabi Ibrahim zina. Itu udah sebuah enggak bukan Nabi Anda, Abraham. Iya, Abraham bapaknya Ismail. Iya, itu makanya Jeff memang selalu kayak gini. Ini yang gue perhatiin dari semua narasi nabi-nabi. Dari Nabi Idris, Nabi Nuh, Ibrahim, Saleh, Hud, Lut, Ismail, Yakub, Ishak, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Yusuf, Yunus, Harun, Musa, Ilyas, Ilyasa, Nabi Muhammad, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Semua kafir-kafir ini akan selalu menistakan nabi-nabinya dan menistakan Tuhan-Tuhannya. Akan selalu kayak gini. Jadi gue nggak tahu lagi deh kalau sampai Nabi atau Abraham lo bilang zina, sementara di kitab lo juga dikasih tahu keturunannya Ismail itu diberkahi juga, tahu kan? Apa menurut kitab kami si Ismail kenapa? Hagar dan keturunannya itu diberkahi juga menjadi nations yang berkembang biak lo udah tahu lah, lo udah baca lah. Kami yang dijelaskan dalam kitab itu keturunan dari Israel lalu ke Yesus, dari Israel yaitu Yakub ke Abraham. Bukan pas waktu Abraham disuruh ninggalin Hagar. Tuhan Elohim lo bilang apa? Apa emang? Coba dong, masa nggak tahu sih? Tadi lo udah tahu banget kayaknya. Iya apa? Aku tak salah ngomong lagi. Tunggu biar gue buka. Yang mana Bang Jip yang memberkati? Iya betul. Cucu. Ya, Kejadian 17:20 kalau nggak salah. Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Iya betul. Terus? Ya masa Tuhan lo aja memberkahi keturunan Ismail, tapi lo malah nuduh dia anak haram, zina sama ibunya. Lo ajaran apaan sih, Dev? Bentar ya, aku ada ayatnya bentar. Padahal Abrahamik lo katanya, ngaku-ngaku Abrahamik, ngaku-ngaku tauhid. Kok Ibrahim dicercak? Enggak, Tuhannya aja memberkahi loh.
Dia bilang enggak. Lanjut dulu sama Bang Joshua ya, aku lagi cari. Bentar, sabar. Gue sambil kerja juga sih. Jadi di dalam Kejadian 12 nomor 3 juga teman-teman dijelaskan bahwa Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan orang-orang yang mengutuk engkau itu akan ditimpakan malapetaka juga dari Tuhan. Coba teman-teman Kristen bacalah. Yo, aduh, akhirnya nyampe rumah. Bang Ini Jibril, diberkati betul loh. Lanjut Bang Jib. Bang, jadi di Kejadian 16 ayat 1 itu, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Oke? Nah, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi Hagar istrinya ya? Apa? Jadi Hagar jadi istrinya ya? Iya, Abram menghampiri Oke, biar saya Hagar. ulangin lagi. Jadi Hagar itu istrinya ya? Ya, di Alkitab ditulis gini, Kejadian 16 ayat 3. Oke, terus? Oke, saya bacakan lalu. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Dan ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Dia memandang rendah Sarai ini. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, katanya Sarai kepada Abraham. Akulah yang memberi hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu apa kata Abraham? Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Berarti si Jeff salah ya tadi, anak haram, zina. Gak tahu, coba ditanya dulu Bang. Jadi begini Yang Bang. 429 coba buka Galatia 429. Loh, kok tuh tulisan Paulus sih? Kita lagi di kitab Yahudi. Iya, betul. Itu kan menurut daging. Enggak, urusannya si botak di sini apaan? Enggak ada. Enggak, kita lagi baca Taurat kok tiba-tiba ke surat orang sih. Dengar. Bang Jibril, sebentar Bang Jibril. Bang Jibril, di Kejadian 22 ayat 1 dan 2, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu. Enggak, si Jeff dengerin Paulus, gimana enggak Abraham jadi zina? Coba deh. Gini, dengar ya. Perkawinan yang dilakukan oleh Abraham dengan Hagar itu bukan berasal dari Tuhan. Itu berdasarkan daging, bukan berasal dari roh. Enggak, tapi coba Yosua tadi Kejadian 16 berapa? Kejadian 16 ayat 3.
Nih firman Tuhan di Kejadian 16 nomor 3. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadikan istrinya. Jadi lebih valid tulisan Paulus 1500 tahun setelahnya daripada kejadian ini. Bukan begitu Mas. Bang Jeff silakan tampilkan di Galatia berapa itu Bang Jeff? Bisa. Nah, Galatia 16 ayat 3. Galatia 16. Bentar. Galatia berapa tadi ya? Galatia 4 ayat 29. Galatia 4 ayat 29. Bentar, ya. Coba kita ke sana ya. Bukan. Galatia 4:29, demikianlah kita dilahirkan dari Roh Kudus. Nah, udah nyembah roh nih. Udah beda kitab nih kayaknya nih. Iya, tapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Itu Shopee-nya matiin tuh. Iya, sebentar. Iya, kamu tahu nggak sebenarnya Abraham itu kan gini, ceritanya kan gini, menurut Kristen ya, Abraham itu kan menjadikan pembantunya Sarah itu istri karena ia menginginkan keturunan kan, karena si Sarah. Jadi istri kan Jeff. Jadi si Hagar ini istri kan. Begini aja loh Bang Jibril, ini yang dasarnya di agama Anda kan ada hari raya kurban, yang dikurbankan menurut kitab Anda adalah Ismail. Sedangkan berdasarkan kitab ini kenapa nggak dijadiin nubuatan juga sih? Sebentar dulu Bang Jibril. Enggak kan kalian paling demen nih ambil dari perjanjian lama. Wah ini nubuatan nih, ada yang dikurbankan nih. Kenapa nggak diambil juga sih? Ini nubuatan. Mau buat apa? Oh karena dituker ya nanti ya di ujung ya. Diselamatin anaknya ya. Loh, masalah nama Ismail dan nama Isa. Oke, siap. Apakah yang dikorbankan Isa atau Ismail? Itu Siap. Bukan nubuatan ya? Kalau diselamatin nanti bukan nubuatan ya namanya. Oke, siap. Terus. Maka itu dibaca di Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni siapa? Ishak saya garis merah ini. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkannya. Sebentar. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi bukan Ismail Bang yang dibawa. Gue bisa tahan nggak ngopi dari pagi, Fandi. Gue bisa tahan nggak ngopi dari pagi, tapi begitu nih orang ngomong mau nekenin Ishak. Oke, di Al-Quran juga nggak dibilang Ishak atau Ismail, tapi itu nggak mengganggu akidah kami. Loh, bagaimana Bang sumber Anda, agama Anda kan baru muncul di abad ke-7. Anda mengenal Abraham ini agama kamu juga Tuhannya baru nongol abad 1. 6.000 tahun sebelum itu juga nggak ada. Kalau mau tua-tuaan, kenapa kamu nggak Hindu? Hindu sebelum Yesus. Kita nggak berbicara Hindu Bang. Berarti tua-tuaan bukan berarti yang benar ya? Loh, kita kan berbicara agama Hindu. Kalau kan mau tua-tuaan, kenapa kamu nggak Hindu? Kalau memang parameter kebenaran itu tua-tuaan, kenapa kamu nggak Hindu? Hanya agama Anda dan saya yang mengenal Abraham. Mari kita berbicara di dua itu agama itu, bukan. Iya mau tua-tuaan kan? Kenapa kamu nggak Bani Israel sekalian? Iya. Mereka menerima masuk. Kenapa nggak Bani Israel? Kenapa terlalu banyak aturan? Kalian maunya pagan kan? Bebas makan apa aja kan? Duh, bagaimana sih Bun? Ya kita ngomongin Abraham loh. Lari-lari dulu Bang. Bukan, iya nggak usah ngomong abad 7 ini. Agama lu juga baru abad 16. Yosua emang Katolik? Duh, bukan masalah itu loh Bang Jibril. Nggak, Yosua, kamu Katolik apa Protestan? Saya Pantekosta Bang. Abad 19 lebih parah loh. Kristen itu sudah muncul di abad pertama. Nggak ada, Katolik nggak mengakui. Ya terserah Katolik. Di KTP aja kalian dibedain. Katolik aja nggak mau ditulis Kristen. Kok ngaku-ngaku sih?
Kita Kamu coba berbicara lagi dulu. Jibril. Ini kali makanya jangan ngegas. Saya juga bisa ngegas. Paham ya? Ini kita berbicara nama Ishak dan Ismail. Jangan lari-lari. Oke. Assalamualaikum, bentar. Oke. Assalamualaikum Joshua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Joshua. Jangan sekali kau. Sekalian ya. Jangan piring ini nanti. Jangan piring ini, jangan sekali kau. Selamat sore Bang Blender. Saya jangan usah ngegas-ngegas. Iya Bang Blender. Ini kan masalah nama Ishak dan nama Ismail. Dari 15 Enggak, tahun udah, di sini enggak. ini yang dibahas. Semua aku udah Enggak. tahu. Enggak. Jangan marah-marah Itu. gitu Bang Blender. Bang Blender, saya mau nanya nih Bang Blender. Penting nggak siapa yang mau dikorbanin Ishak atau Ismail? Apa namanya? Ya, Bulan penting lah. nanti Idul Adha tetap kita potong kambing nggak Bang? Kambing lah. Kalau Ishak kita nggak motong kambing gitu Bang? Apa gimana? Iya. Emang kalian makan daging manusia? Mananya? Enggak, kita dari ini gak ada ilmunya Jibril. Ngapain sih dia dinaikin? Bukan, Apa? ini kalian mau menekankan penting harus Ishak di Al-Quran pun nggak disebutkan. Dengan menikah sama kau aja turunkan aja Itu dia. menurut Jadi- kitab Taurat orang Yahudi, Bang. Bagaimana Anda? Anda pun Iya, mengimani. Al-Quran mengatakan mengimani kitab-kitab sebelumnya. Definisi mengimani itu apa? Coba Yosua. Nggak, ini biar gue gulung dulu nih orang. Mengimani itu artinya apa Yosua? Macet kok Yosua. macet. Yosua. Yosua. Kau jangan lari kau dari aku Jeb ya. Prinsip jangan lari kau ya. Kau suruh turun aku tadi ya. Bisa kau sama aku. Kalau kau ngomong aku turun. Udah jangan ngegas. Santai aja. Yosua. Ya bentar nih, baru ambil ini data. Baru ambil data. Sebentar. Mengimani itu berarti mempercayai sesuatu. Nah, saya mempercayai kitab itu diturunkan terhadap nabinya di pada zamannya untuk umatnya. Kenapa memangnya? Nah, kalau Anda mempercayai kitab Taurat yang sebelumnya, kenapa dari kitab itu berbeda nama? Sedangkan kitab Taurat orang Yahudi itu bernama Dalam Islam kita kenal yang namanya sanad, ada yang namanya perawi, ada yang namanya tuh. Kamu mau ngomong tapi kamu mau ngomong sendiri Yosua. Sebentar Bang Jibril sebentar. Di ini Bang Mana, Jibril. bentar, Bang Joshua. Mana dalilnya kalian menggunakan tanah? Ada nggak? Menggunakan apa? Tanah. Mana dalilnya? San'a? Iya. Tanah. kau San'a bilang- itu apa? kau bilang. Sanad. Oh, sanat. Oke, lanjut. Sanad. Kok sanad? Bang Jibril, Sanad. di Quran surat 2 Al-Baqarah 176, Al-Quran menyebutkan Taurat dan Injil itu berisi kebenaran. Tunggu, emang yang kalian pegang Taurat sama Injil itu yang kalian pegang Injil? Yang kalian pegang Taurat? Bisa dibenarkan nggak itu? Ya iyalah. Bisa kalian pertanggungjawabkan nggak itu? Itu apa? Nggak bisa kalian pertanggungjawabkan nggak itu? Iya. Jeff, nanti kamu kena sikut. Tunggu sebentar, biar gue lurusin sama Yosua dulu. Yosua, yang kamu pegang itu Injil. Kamu bilang kamu Injil kan? Yang kamu bilang kamu punya Injil. Kamu tahu nggak original teks kamu itu namanya Evangelion. Dalam bahasa Inggrisnya Gospel. Dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Kalau nggak ada Al-Quran, lupakan Al-Quran dan Nabi Muhammad. Nama kitab kamu apa? Iya kan Evangelion gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba namanya Injil? Loh, itu kan diterjemahkan ke bahasa Kok ngaku-ngaku sih punya Injil? Bahasa Indonesia. Original teks kamu Evangelion, dalam bahasa Inggris Gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Iya, Lupakan Al-Quran, lupakan Nabi Muhammad. Kenapa tiba-tiba kamu menyebutnya Injil? Injil itu adalah kabar baik. Aduh, gimana? Injil itu artinya anjala, penerang. Bukan kabar baik. Tapi esensinya kabar baik. Ya, kitab itu kabar baik. Bukan. Jangan ngarang. Ya, esensi di Alkitab itu. Bahasa Arab ini makanya Jeff jangan ikutan, nanti kena sikut. Ya nggak masalah kamu. Kabar baik itu artinya khair atau basyarah. Dalam bahasa Arab nggak perlu menyerap kata Injil atau Evangelion jadi Injil, nggak perlu. Injil itu kata dasarnya anjala, penerang. Jadi dijelaskan dalam Al-Quran, Allah menurunkan Injil, penerang, wahyu-wahyu untuk Nabi Isa alaihissalam, penerang.
Nah tiba-tiba kalian yang original teksnya Yunani, Evangelion, Gospel, kabar baik, kenapa tiba-tiba ngambil Injil di dalam Al-Quran? Bang Jibril, ini ayat ini jelas Maling. sekali Bang Jibril, Kejadian 21 ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, Loh lari lagi, tunjukin Sebentar, kalian punya Injil. Yosua, Sebentar, tunjukin kalian punya Injil. Sebentar. Sampai mana tadi? Dalam segala yang dikatakan. Kamu lagi bilang kamu ngaku punya Injil kan? Nggak usah lari-lari sembunyi di kitab Yahudi. Kamu ngaku kamu punya Injil. Tadi kan kita berbicara Ishak dan Ismail, Bang. Bukan, kamu ngakunya kamu punya Injil kan? Ya, Injil itu kabar baik. Injil itu penerang, kabar baik itu Evangelion, Gospel, Enggak, kamu beda. salah. Ini ada datanya ini. Injil itu kabar baik. Ini Injil itu kabar baik. Iya, Injil itu kabar baik. Wikipedia Injil dong. kabar baik. Oke, Ya. gue buka data gue ya. Injil atau kabar baik. Oke, gue bukain. Dari mana data kau itu? Wikipedia? Wikipedia. Hah? Wikipedia. Aduh, Jeb. Wikipedia. Sini ku tulis congor kau bau. Ku bilang, bisa ku buat di situ. Berubah. Mau? Nih, Turun ke blender tunggal ilmu. Kau ada ilmu, jangan lari kau ya. Ku bilang ada ilmu ya. Jangan lari kau habis nih ya. Sekolah. nih Jeff. Maaf ya, gue udah selalu edit Wikipedia. Nih, Jeff, ini kamus Al-Ma'ani. Ya. Ini Injil, untuk Injil. Injil itu artinya apa sih? Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Siapa? Kabar baik dari mana kabar baik? Kabar baik itu Percaya Nabi Isa loh, gitu. basyarah. Kabar baik. Kok dari Nggak percaya Wikipedia? Nabi Gue Isa. edit sekarang nih Wikipedia. Rubah aja bang. Congor JP banyak kali gaya. Buat di situ bang. Yang Injil tadi tuh. Yang mana tadi? Berubah situ kau ya. Jep ya. Yang kau tunjukkan Wikipedia itu mau berubah sama Bang Jibril. Ganti congor Jep banyak kali gaya congor bau bilang. Buat gitu. Kau enak aja kau dari Wikipedia. Kau turun aja blender, gak ada ilmumu. Kau dua sama aku. Jangan lari kau. Kau tes ilmu aku. 10 aku kasih pertanyaan. 10 aku kasih pertanyaan. Kau bertanya. Jangan aku yang bertanya. Jangan takut kau. Bertanya kau 10. Silakan kau bertanya. Mulai. Banyak kali gaya kau. Kau uji ilmu aku. Bertanya kau. Jangan takut kau ditanya. Kau yang bertanya. Cepatlah. Kau tanya lah. Mulai. Silakan mau nanya. Nggak. Nggak. Ini ya udah kita ngobrol santai aja Jeff ya. Nah, ini ada Budarni. Budarni, naik Budarni. Masa kemarin kita bisa Bang ngomong- Joshua kenapa diturunkan? Gimana ya kalian ini? Mana? Coba naik lagi. Jambak lagi. Ya teman-teman di tap-tap layar juga ya teman-teman ya biar komelnya kuat. Silakan itu Darni naik Nggak kembali. Jeff, kita tadi ngobrol sampai mana? Jeff, Ibrahim, lo nggak percaya dia ke Mekah walaupun ditulis di Exodus 51. Habis itu gimana? Tadi kan itu kan udah dibahas itu kalau Mekah itu artinya padang gurun betul. Mm-mm. Ya itu sih ujung-ujungnya tadi mau bahas itu maksudku. Kenapa kalian mempercayai Nabi Musa ya? Tapi sementara kalian tidak mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Nabi Musa itu kan diceritakan oleh di Taurat atau Pentateuch orang Pentateuch. Yahudi ya. Nah, kalian bentar tanya dulu. Kamu percaya kitab Pentateuch enggak? Pentateuch tahu. Iya, kami mengimani. Mengimani? Iya, itu kan Torah. Iya, kamu mengimani ya? Torah itu Jeff, mengimani itu artinya kita percaya. Kamu paham Iya. nggak? Artinya kita percaya kitab itu ada. Tapi kita nggak percaya tapi- kitab yang kamu pegang itu kitab yang Iya. itu. Oke, kamu maksudnya gini, kan di kitab Pentateuch itu kan yang dikurbankan, kita lari ke kitab Pentateuch tadi ya, Exodus. Itu yang dikurbankan kan contohnya salah satu nih ya. Dikurbankan itu udah Isa. Nah, terus kan katanya di At-Taubah 123 itu belajar ke kitab sebelumnya. Terus gimana? Kamu belajar Di mana dia bilang belajar di kitab sebelumnya? At-Taubah 123? Kau ngarang terus kau Jeff. Ngarang terus. Belajar
Hai orang-orang yang Ya, kalau beriman. kamu akui, kalau Tunggu, At-Taubah 1, 2, 3. At-Taubah ini surat perang setahu gue. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu itu dan hendak Yunus Bukan. Yunus 48 ya? Yunus 48 ya? Yunus 48. Yunus 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang benar, katakanlah aku tidak berkuasa kedatangan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan. Ini mana? Bukan. Yunus 37 bang, buka bang. Yunus 37 bang, Bang Jibril. Yunus 37. Penjelasan tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus 37. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam. Di mana disuruh gue baca kitab sebelumnya? Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48. Mana-mana. Al-Maidah 48, bukan Yunus 48. Oke, Al-Maidah 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan. Dan di mana saya disuruh baca kitab-kitab sebelumnya, Jeff? Ya itu kan katanya membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu kan. Nah, Iya, membenarkan adanya. Saya nggak bisa bilang, oh Allah nggak pernah nurunin Taurat, Allah nggak pernah nurunin Injil. Saya nggak boleh begitu. Saya membenarkan, saya mengimani, membenarkan kitab itu memang pernah turun. Tapi itu untuk nabinya, untuk umatnya, untuk zamannya. Kami membenarkan, kami mengimani, kami nggak boleh mentiadakan. Oke, mana dalilnya kalian mengakui kitab Tan'ah atau kitab Pentateuch itu ada enggak? Ya itu, ini Al-Maidah ini barusan dibilangin. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Hah? Apa kitab sebelumnya itu apa? Bentar. Astaga. Enggak, itu ada Rukun di iman kami ya. Al-Maidah. Rukun iman kami itu termasuk rukun iman. Mengimani betul. kitab-kitab. Mengimani. Nah, Itu rukun iman 6. Kitab-kitab sebelumnya itu apa? Ada nggak tertulis kitab sebelumnya itu apa aja? Kitab-kitab itu kan lebih dari satu. Kitab-kitab itu apa? Nggak ada nggak? Aduh. Cuman ditulis Injil di Maryam 30. sebelumnya. Taurat Apa? di Al-An'am 31. Al-An'am 91 Taurat. Daud Al-Isra ayat 52. Daud. Ini Taurat yang mana? Kan kita mengakui kalau Taurat itu ada di Astaga. atau misalnya tuh kitab Tan'ah atau kitab Taurat Musa. Kau dengar ya. Dengar Prince, dengar ya. Pentateuch. Allah mengatakan, Allah dengar bentar, Prince, Allah mengatakan, fawailul ladzina yaktubuna kitaba biyadihim. Maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya menjadikan satu dan dua Tuhan. Sebelum Al-Quran ya, berubah kitab-kitab ya. Kamu jadi Al-An'am 91. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Udah, itu kata Allah. Jadi nggak perlu lagi kami cari di mana kitab itu, tetapi kami wajib percaya bahwasanya kitab itu pernah diturunkan Allah kepada Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Udah. Ya, apa Semua, nama kitab? oke? Udah, dan semua itu tadi lah, dan semua kitab itu Ya, itu tadi tadi kan apa? Apa nama Zabur, Taurat, Injil. Tabur Nah. itu apa? Coba Taurat itu yang mana? Zabur. Taurat itu yang mana? Taurat, kitab Taurat, Zabur itu. Oke, nih. Dia mau Al-Quran yang menyebutkan kan. Nih. Di Al-Maidah 46. Dan kami iringkan jejak-jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Ini disebut ya. Kitab Injil. Disebut ya. Iya, kitab Taurat itu yang mana? Torah.
Oh, Torah Yahudi. Torah. Torah Yahudi. Iya. Torah Yahudi yang dikorbankan itu Ishak, Iya. Lalu Ismail. di mana disebutkan di Al-Quran yang dikorbankan Ismail? Lah, berarti kamu nggak mengakui ya? Berarti bukan Ibrahim ya? Di Al-Quran tidak disebutkan anak yang mana, Oh, Jeff. berarti bukan Dari Ismail ya? Oke. Mantap. iya, setengah jam yang lalu gua udah bilang di Al-Quran nggak disebutkan yang mana karena nggak mengganggu akidah kami. Berarti bukan Ismail ya? Kamu mengakui ya? Di Al-Quran memang nggak disebutkan siapanya. Oke. Lanjut. Oke, terus? Nah, kan kita kan tadi kamu ngaku itu. Lagi mau tanya. Kita mengakui Torah itu kan di Torah itu tertulis di keluaran itu yang dikorbankan adalah ada namanya Ishak. Oke. Tapi nggak masuk akal. Kenapa? Kan dibilang anak yang tunggal. Kan ada namanya Ishak. Kan ada namanya. Itu kontradiksi nggak? Anak yang tunggal mestinya siapa? Anak tunggal itu ya dari istri pertama lah, Sarah. Oke, Jeff, kita ini ya, dia punya anak, dia punya istri 2, dia punya Sarah sama Hagar, betul nggak? Anak pertamanya siapa? Ya, Ismail. Anak pertamanya Ismail. Itu disebut namanya anak apa tuh? Tunggal. Anak dari Hagar. Tunggal. Iya, anak tunggal bukan? Iya, anak tunggal bukan disebutnya. Iya, karena belum lahir kan Ishak. Abis itu Ishak lahir. Ishak disebut tunggal juga nggak? Bentar, aku coba cari lagi ya. Nggak bisa dong. Kan anaknya udah 2, nggak bisa masa tunggalnya ada 2? Anak tunggal 1, anak tunggal 1. Waduh. Mana gitu? Aduh, Anak tunggalnya 2, Bang Ren. Gimana lagi ini ada tunggal 2? Nah, tunggal tuh inilah akibat esa kesatuan ginilah jadinya. Ribet. Nah, oke. Nggak ada disebut anak tunggal, tetapi berbicara yang dikorbankan siapa? Iya, memang di situ sebut, makanya itu kontradiksi, Jeff. Disebut anak tunggal, tapi berarti 2 tunggalnya. Mana tunggal dikatakan 2? Sarah, Ishak belum lahir. Inilah kalau Esa nggak tahu artinya ini gini jadi. Inilah kalau esa menjadi kesatuan gini, semua jadi 2, semua jadi 3. Ini yang Kenapa kalau bilang kontradiksi? Jelas-jelas tertulis yang dikorbankan itu Ishak. Iya, disebut anaknya tunggal, tapi Ishak. Iya, anak yang secara roh bukan daging. Nah, kan tiba-tiba anak secara roh lagi. masuk dia, ya kan? Masuk dia, itu dia. Ini Masuk. anak secara roh nih gimana lagi? Aduh, Jeff. Sampai setengah jam lagi gue buka puasa, lo udah batalin nih barusan. Anak roh. Masuk kan? Anak Tujuannya secara ke situ, roh kan? nih gue, aduh. Kan ke situ kan, Bang? Betul kan? Nah, itu. Kan Tunggal jadi 2. Kita kan udah buka ayatnya tadi, Galatia 4 ayat 29. Yang dibahas anak tunggal, anak orang yang kita bahas nih, bukan masalah roh. Ya emang anak roh Ishak itu adalah Nggak ada anak roh. Kita nggak bahas roh, anak tunggal, anak orang yang kita bahas. Ya bukan berdasarkan daging kedagingan. Kalau Nggak ada urusan daging rohmu, nggak ada urusan dengan Tuhan, nggak ada. Kenapa jadi anak soal kedagingan juga, Jeff? Aduh. iya, karena kan Ishak itu kan yang diperkenankan Tuhan, dari Tuhan. Kalau Hagar itu Ismail Lalu itu Ismail kan, tidak. Ismail tidak. Ismail itu artinya yang mendengarkan atau yang didengar, karena dia menjawab doanya Nabi Ibrahim. Ismail itu artinya didengar, mendengar. Itu tandanya tuh Tuhan mendengar doa Ibrahim. Ini aja Oten nih. Setiap mentok ujungnya daging. kalian nggak usah bernarasi lihat segala macam. Kalau nggak daging spirman, itu aja kalian salahkan Bukan spirman. anak tunggal 2 nih gimana? Gue nggak paham. Bahkan Ishak, kalian mau belajar nggak dari itu?
Iya, tapi kontradiksi Jeff. Dia bilang anak tunggal, tapi anak kedua yang disebut. Paham nggak? Anda yang bernalar liar berarti pemahaman Anda yang bernalar liar. Enggak, yang lebih liar lagi tunggal ada dua Jeff. Enggak juga. Itu dari Tuhan. Ishak itu dari Tuhan. Lah Ismail dari mana? Ya dari daging kemauan Abraham. Daging. Ismail dari daging ya Allah. Habis itu dari roh, dari firman gitu. Ismail. Itu menurut Kristen. Itu kan kemauan Abraham sama. Habis ini Ismail dari firman gitu. Ismail dari firman, dari daging. Ismail ada karena permintaan Abraham dan Sarah untuk melahirkan dari Hagar. Itu permintaan manusia Abraham dan Sarah, bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu dari Sarah. I'm sorry to say, that's the truth from my Bible. Coba jelaskan dulu bagaimana dikatakan dua anak tunggal. Gimana itu? Ya, Dua anak tunggal. Anak tunggal itu anak tunggal Abraham karena memang dari Tuhan. Aku nggak jelaskan dulu dua anak tunggal itu kayak mana. Ini ada dua orang anak. Dua orang anak berarti dikatakan anaknya dua, bukan tunggal. Karena memang secara kedagingan tidak dianggap Tuhan. Nggak ada, daging sekilo mahal sekarang mau lebaran ya, jangan cerita daging lah, harga daging mahal. Nggak ada urusan daging. Itu Aku Anda tanya, namanya narasi liar. bagaimana cara menjelaskan ketika Bahkan Ishak, jadi nggak usah narasi liar lagi. Daging berapa kilo daging? yang kutanya ketika ditanya blender berapa anak kau? Dua tunggal, gulang. Ah, gimana itu? Dua tunggal, loh. Cemana jelaskan bagaimana dua tunggal itu gitu loh. Itu yang pertanyaannya. Tanya, blender berapa anak kau? Dua tunggal anakku. Ya, dua tunggal. Maksudnya namanya setunggal gitu. Itu semana? Ada di surah Al-Maidah. Berapa Al-Maidah kepala? Tunggu dulu, ini anak tunggal ini kayak mana? Ini kayaknya apa baru ini dua anak tunggal? Satu. Kalian apa namanya berpikir lah itu aja. Aku nggak ngomong apa. Tadi kan kau yang mengatakan dua tunggal. Jadi aku mau belajar dari kau. Coba jelaskan dulu bagaimana disebut dengan dua tunggal. Dua tunggal itu bagaimana? Tunggal itu apa? Satu. Kan tadi aku kan udah jelaskan. Yang anak dari Tuhan sama dari kedagingan Abraham sama Anak dari Tuhan sama anak dari daging. Tuhannya siapa ini? Anak dari Tuhannya siapa? ya Tuhan Allah itu lah. Siapa? Allah. Ya, Berarti anaknya siapa jadinya? Namanya? maksudnya anak Tuhan itu bapaknya dari Anak Allah tadi tuh. Kok Allah lagi? Gimana ini sekarang nih? anak dari Tuhan yang Aduh. Tuhan, anak Tuhan. Siapa anak Tuhannya? percaya sama Tuhan. Iya, siapa namanya? Abraham. Oh, itu Abraham. Abraham itu anak Tuhan itu. Ya, dia percaya sama Tuhan. Bapaknya nggak ada tuh bapaknya. Ya ada lah, masa nggak ada. Nggak ada, langsung diciptakan dari Tuhan terus. Iya, nama bapak Abraham itu Nuh, Nabi Nuh. Wah, inilah makanya mahal tuh daging tuh ya, sekilo tuh ya. Gara-gara inilah masalahnya. Ini masalahnya. Ini nggak ada ilmu. Loh, kok nggak ada ilmu? Aku nanya daging sekilo berapa? Kok nggak ada ilmu kok? Daging apa? Daging B2. Daging B2 150. 150. Oh, hafal kok ya daging B2, daging B 150. Iya. Dulu enak. Iya, congornya berani kau makan congor. Berani. Ya kau dari tadi bercongor nggak ada ilmu. Congornya aku berani. Oh iya, aku mau ngumumkan dulu ya. Sebentar, Jep ya. Aku mau ngumumkan. Mohon teman-teman semua ya. Insya Allah aku nanti 4 tahun ini mau mencalonkan cawapres. Mohon dukungannya ya dari sekarang. Jadi cawapres aku. Kemana kok, Jep? Jangan lari kok. Jangan lari. Ya, ini oten-oten yang di bawah menghujat. Ya, aku calon cawapres. Insya Allah ya. Jadi saya punya misi dan visi karena saat ini kemacetan di mana-mana membuat ya perekonomian semakin lemah. Siti Hajar itu budaknya. Tunggu dulu, gantian lah. Sarah. Gantian dulu sebentar, Bos. Sebentar. Udah. Jadi visi dan misi aku adalah program Salmas namanya. Tunggu dulu, gantian macam orang Kristen kau ku tengok.